Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kota New York, Amerika Serikat, sudah bergabung bersama kami warga negara Indonesia yang saat ini berada di negara bagian New York, Amerika Serikat, Ibu Fatma Eli. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Ibu Fatma. Iya, selamat sore Mbak, waktu Jakarta. Baik, Ibu Fatma, sejauh ini seperti apa kondisi di tempat Ibu tinggal? Oh, aku sekarang tinggal di Manhattan. Kebetulan keadaan sih udah mulai agak normal ya. Jadi udah para protester udah nggak kayak beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Baik, gitu. dari visual yang kami terima ini masih banyak demonstran yang long march di jalan meskipun saat ini cenderung demonstrasi damai. Benarkah Ibu? Iya, jadi kemarin itu terakhir hari Selasa ya, para orang tua yang anak-anaknya victim dari kekerasan polisi itu kemarin ngumpul di Lower Manhattan. Jadi terakhir itu aja. Untuk hari ini belum tahu gimana, tapi untuk beberapa hari ini sih lumayan aman ya, dibandingin minggu lalu. Gitu. Minggu lalu tuh sempat panik, karena kan minggu lalu itu selama 1 minggu ada curfew di New York. Ibu Fatma. Jadi jam 8 malam. Ibu Fatma, saat ini pelaku mantan anggota kepolisian yang dituduh melakukan pembunuhan dengan cara menindih George Floyd itu sudah ditangkap. Apa yang masih menjadi tuntutan dari warga yang masih melakukan aksi demonstrasi di sana? Jadi gini, sebenarnya sih menurut pendapat saya ya, aksi protes ini sebenarnya bukan hanya untuk kasus George Floyd aja gitu. Jadi berapa minggu sebelumnya ada kejadian yang itu tuh Ahmed Aubrey, and then sama si Breonna Taylor. Jadi kayaknya itu akumulasi dari kekerasan polisi itu, mereka menuntut untuk harus adanya keadilan gitu. Mereka ingin supaya para polisi ini di-charge accountable. Karena kan selama ini mereka cuma, kalau ada kejadian seperti ini, mereka cuma dibebaskan untuk diberhentikan dari kepolisian gitu. Nggak ada status hukumnya untuk mereka gitu. Jadi kayaknya para protester ini menuntut untuk dipenjarakan gitu. Baik, saat ini gitu, para polisi. Saat ini jam malam masih diberlakukan Ibu di New York? Udah enggak. Terakhir itu hari Minggu kemarin, jam 8 malam. Baik, pekan lalu kepolisian pekan lalu NYPD ini sempat berperilaku agresif terhadap para demonstran, menangkap bahkan tidak hanya demonstran tapi juga wartawan yang meliput juga ditangkap. Apa sih Bu yang memicu kejadian demikian? Apakah sudah segitu mencekamnya kondisi di kota New York ketika pekan lalu itu, Bu? Jadi saya melihatnya itu, jadi ada kecapean di antara protester dan kepolisian gitu. Polisi kalau saya lihat tuh mereka kayaknya they don't know what to do. Karena kalau mereka membuat kesalahan lagi akan ada kasus lagi gitu. Mereka lembek juga, mereka nggak bisa begitu gitu. Jadi kayaknya sih kekerasan apa yang dilakukan polisi itu kayaknya lebih kepada rasa capek kali ya, gitu. Karena mereka juga nggak tahu harus berbuat apa gitu. Bu Fatma, di sana suasananya mencekam nggak sih Bu? Atau biasa saja? Di sana suasana mencekam nggak sih Bu? Atau biasa saja? Sekarang udah biasa. Pekan lalu lumayan mencekam. Kalau kondisi Sekarang warga negara Indonesia di New York sendiri bagaimana Ibu? Gimana Mbak? Kondisi warga negara Indonesia di New York sendiri seperti apa? Apakah dari kedutaan ada imbauan untuk lebih baik tidak usah keluar rumah, tidak usah ikut demo dan lain sebagainya? Itu dia yang saya agak sesalkan ya. Jadi nggak ada dari pihak KJRI itu nggak ada istilahnya tuh pendekatan dengan warga negara Indonesia yang di sini gitu. Sampai saat ini dari kejadian COVID-19 sampai kejadian George Floyd ini, kita nggak ada pemberitahuan gitu. Dari pihak KJRI harus bagaimana dan membantu kita untuk lebih tenang itu nggak ada. Melalui sosial media ataupun
Itu dari pihak KJRI atau KBRI. Kalau dari Gedung Putih mungkin Bu Fatma dengar informasi ada tanggapan sejauh ini dari pihak Gedung Putih terhadap tuntutan dari para demonstran? Belum ada sepertinya ya. Yang saya lihat sih belum ada statement apa-apa dari Gedung Putih ya. Gitu makanya di DC, di New York dan di kota-kota lain, apalagi kemarin saya lihat LA tuh lumayan makin membesar protester di sana. Gitu karena mungkin belum ada solusi dari kejadian ini gitu. Baik, terima kasih Ibu Fatma Eli. Semoga suasana dan kondisi di sana juga semakin kondusif dan juga semoga situasi COVID-19 di Amerika Serikat khususnya New York yang menjadi epicentrum juga sudah kondusif, dan salam untuk warga negara Indonesia yang ada di sana. Stay safe Ibu, stay healthy. Terima kasih Ibu Fatma telah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak, stay safe juga di Jakarta.